Banyak kawan-kawan yang melihat video saya itu bertanya tentang CN ratio ya. Seperti apa menentukan CN ratio di kolam biovlog? Apa itu CN ratio? Terus seperti apa memahaminya? Dan mengapa saya cenderung tidak memperhitungkan atau tidak memperhatikan CN ratio di kolam biovlog saya ya? Karena tidak ada satu video pun yang menunjukkan saya itu menghitung CN ratio. Nah, dalam video ini semua akan saya jelaskan buat kawan-kawan yang setia di channel Bang Dulo ya. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Dulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Video kita kali ini akan membahas tentang seperti apa kita memahami CN ratio ya di kolam biovlog. Nah, untuk awalnya saya mau sampaikan dulu apa sih itu CN ratio ya. CN ratio itu merupakan perbandingan jumlah karbon dan nitrogen di dalam kolam. Jadi dia totalan karbon yang ada di dalam kolam itu harus sesuai dengan totalan nitrogennya. Ini juga nanti akan bisa membantu kualitas air itu tetap baik. Makanya komposisi antara karbon dan nitrogen di dalam kolam itu harus kita perhatikan. Jadi ini sangat penting ya. Biasanya kalau di kolam biovlog itu CN ratio-nya itu antara 15 sampai 20. Bahkan ada kawan-kawan yang membuat CN ratio itu bisa 25 ke 30. Nah, sekarang kita akan jelaskan kenapa CN ratio itu berhubungan erat dengan kualitas air kolam dan apa hubungannya dengan pakan. Nah begini ya, pakan yang masuk ke dalam kolam biasanya kalau kita kan itu dilihat dari protein pakannya ya. Semakin tinggi protein pakan maka secara tidak langsung ikannya akan semakin cepat tumbuh. Contoh kalau misalnya kita menggunakan pakan 20%, itu akan lebih lambat tumbuhnya atau lambat besarnya dibandingkan kita menggunakan pakan yang berkualitas tinggi seperti yang pakan 32%. Hal ini terjadi karena ikan untuk menaikkan bobotnya itu membutuhkan banyak protein ya, sehingga memang kita cenderung mencari pakan yang berprotein tinggi, yang tentunya di pasaran juga pakan berprotein tinggi ini jauh lebih mahal dibandingkan pakan yang berprotein rendah. Sementara itu di sisi lain kalau kita bedah lagi lebih lanjut, pakan yang berprotein tinggi itu cenderung lebih cepat merusak air kolam ya. Jadi air kolamnya itu lebih gampang rusak, terus lebih gampang membuat ikan itu mati kalau tidak dijaga. Nah, hal ini karena protein yang terkandung di pakan itu tidak 100% dikelola oleh ikan. Saya pernah menjelaskan di presentasi saya tentang biovlog bahwa 100% pakan yang masuk ke dalam kolam itu yang diserap ikan itu hanya kurang lebih sekitar 20-25% saja. Sisanya itu menjadi endapan terlarut dan menjadi kotoran ikan. Nah, kotoran ikan ini nanti akan merusak air kolam secara tidak langsung ya, karena akan berubah menjadi amonia, terus berubah lagi menjadi nitrit dan nitrat ya, yang mengakibatkan kualitas air kolam itu jatuh dan ikan bisa mati. Dan inilah merupakan alasan utama kenapa kita harus memperhatikan rasio karbon dan nitrogen di dalam kolam. Jadi ceritanya begini, setiap pakan yang masuk ke dalam kolam buatan pabrik itu sebenarnya sudah mengandung karbon sebanyak 50% dari totalan pakannya. Dan juga sudah mengandung nitrogen sebanyak 16% dari nilai protein yang tertulis di kemasan pakan. Jadi contohnya kalau kita menggunakan pakan 30%, maka jumlah nitrogen yang ada di kandungan pakan itu adalah 30% proteinnya dikalikan 16% atau 0,16. Nah, jadi sebenarnya kalau dari uraian saya ini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya setiap pakan pabrikan itu sudah memiliki CN ratio ya. Sudah memiliki perbandingan antara karbon dan nitrogen yang diharapkan bisa mengamankan kualitas air. Karena karbonnya sudah ada, terus nitrogennya juga sudah ada sebanyak 16%. Jadi secara logika, pakan-pakan pabrikan itu sudah memiliki CN ratio. Jadi fungsinya kita hanya menyesuaikan apakah CN ratio yang ada di pakan pabrikan atau yang terkandung di kemasan pakan pabrikan ini sesuai dengan CN ratio yang akan kita gunakan di kolam biovlog. Nah, ini saya tunjukin ke kalian CN ratio pakan yang sudah dikeluarkan oleh pabrikan ya. Jadi ini saya hitung melalui Excel ya. Bagaimana cara perhitungannya itu ada saya buat di video pelanggan ya. Jadi bisa dilihat dari tabel ini, kalau misalnya saya menggunakan pakan protein 25%, maka secara tidak langsung CN ratio itu sebenarnya 12,5. Terus kalau misalnya kalian menggunakan pakan sebanyak dengan protein 32%, maka CN ratio itu kurang lebih 9,77 atau 10.
Jadi memang sudah ada CN ratio yang terkandung di dalam pakan ya. Nah, jika kita perhatikan tabel CN ratio pakan yang saya buat ini, bisa dilihat bahwa semakin tinggi protein pakan, maka akan semakin rendah perbandingan CN ratio-nya. Jadi ini yang sama seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa semakin tinggi protein pakan itu, maka akan semakin mempercepat kualitas air kolam itu turun. Jadi grafiknya itu terbalik ya. Nah, kalau misalnya kita ingin ikannya cepat besar, tentunya kita kan akan menggunakan pakan berprotein tinggi, yang akibatnya CN ratio-nya itu akan semakin rendah. Sehingga untuk menyeimbangkan nilai karbon di dalam pakan tersebut, maka secara tidak langsung kita harus menambahkan sumber karbon ke dalam kolam, atau sumber karbon yang kita gunakan molase. Maka kita harus menambahkan kekurangan molase untuk mengejar CN ratio yang kita inginkan. Jadi secara logikanya, semakin tinggi protein pakan, maka akan semakin banyak molase yang masuk ke dalam kolam. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus di sisi lain juga beberapa jurnal yang saya baca bahwa tingkat CN ratio yang ideal dan baik di dalam kolam bioflok itu adalah 15 dan 20 ya. Antara yang dua itu. Kalau di atas itu justru tidak efisien ya, atau di bawah itu juga tidak efisien. Jadi memang kawan-kawan, kalau mau cepat panen itu harus dicari CN ratio-nya di 15 sama 20 persen ya. Jadi dia perbandingan antara karbon dan nitrogen itu pilih salah satu ya, 15 atau 20 gitu. Dan saya itu menggunakan CN ratio lebih banyak ke 15 ya, karena saya menggunakan mix pakan antara protein tinggi dengan protein rendah. Nah, jika kawan-kawan contohnya menggunakan pakan protein 32%, di mana CN ratio pakan dari pabrikan 32% itu kurang lebih sekitar 9,77 ya, atau 10. Maka secara tidak langsung kawan-kawan harus menambahkan lebih banyak molase ke dalam kolam ya. Karena karbon yang ada di pakan itu tidak mencukupi untuk menjadi CN ratio 20, harus ditambahkan ya. Jadi jumlah karbon yang akan kita tambahkan ke dalam kolam untuk meningkatkan CN ratio pakan yang 9,77 itu menjadi 20, itulah yang kita hitung. Dan perhitungan itu disebut perhitungan cara menghitung CN ratio ya. Nah, bagaimana cara menghitung CN ratio-nya? Berapa karbon yang kita masukkan ke dalam kolam? Sebenarnya itu sudah saya buatkan videonya. Kalian bisa cek dengan lengkap, video durasi kurang lebih sekitar 37 menit yang sudah saya buat dan mengulas kenapa CN ratio itu penting, terus seperti apa cara memahaminya agar tidak salah kaprah ya. Terus bagaimana cara menghitung sumber jumlah karbon yang akan kita masukkan ke dalam kolam, semua sudah ada videonya. Kalian bisa cek videonya itu di sebelah kanan atas ini linknya. Kalian bisa klik terus tonton videonya ya. Nah, kawan-kawan juga mungkin bertanya, kenapa saya tidak menekankan di video biovlog series atau di pelatihan yang saya buat mengenai CN ratio ini ya. Karena menurut saya CN ratio ini sudah saya tanggulangi dengan cara budidaya yang saya lakukan ya. Cara budidaya biovlog yang saya lakukan itu kan sedikit berbeda. Dari awal itu saya sudah melakukan pembibisan pakan, jadi semua pakan pabrikan yang saya gunakan di kolam saya itu sudah terlebih dahulu saya campurin molase dan saya fermentasi. Saya tambahkan bakteri-bakteri kolaborasi seperti lactobacillus dan nitrifikasi di dalam pakannya. Jadi secara tidak langsung kualitas pakan yang masuk ke dalam kolam saya itu sebenarnya sudah mengandung CN ratio lebih tinggi dibandingkan CN ratio yang dari pabrikan. Jadi akibatnya kualitas air kolam saya itu jauh lebih aman dibandingkan kawan-kawan yang menggunakan pakan pabrikan langsung ke dalam kolam tanpa melalui pembibisan. Selain itu juga kan saya menggunakan pakan mix ya. Pakan mix dengan maksud ini mencampurkan pakan protein tinggi dengan pakan protein rendah. Sementara kan dari CN ratio pakan itu pakan protein rendah itu lebih tinggi CN ratio-nya. Memang ikan akan semakin lama bertumbuh ya, kurang cepat besar dibandingkan pakan protein tinggi. Tapi melalui metode yang saya lakukan dengan mengolah pakan sebelum dimasukkan ke dalam kolam, itu terbukti mempercepat kondisi ikan itu lebih cepat bertumbuh ya. Hampir sama dengan pakan-pakan berprotein tinggi. Tapi dengan harga yang lebih murah tentunya ya, karena kan dia dimix antara pakan yang mahal sama pakan yang murah gitu. Sehingga secara tidak langsung CN ratio di kolam saya ini sebenarnya sudah aman-aman saja. Karena kondisinya dengan metode yang saya buat itu secara tidak langsung pakannya itu sudah tinggal dimasukin aja ke dalam kolam. Karena CN ratio juga sudah tersesuaikan secara langsung dengan metode yang kita lakukan sebelum pakan masuk ke dalam kolam. Nah, selain itu untuk di metode pemeliharaan juga kita sedikit berbeda ya. Kenapa? Karena kita tidak menambahkan banyak molase lagi dibandingkan kita menggunakan teori-teori dasar pada umumnya ya.
Jadi ketika kita pengulangan aplikasi Biovlog di sistem video series yang saya buat, itu kita hanya menambahkan molase setiap minggu itu kurang lebih 2% sampai 5% saja dari total pakannya. Contohnya kita menggunakan pakan di hari Sabtu sebanyak 3 kg ya. Jadi molase yang kita tambahkan di hari Sabtu itu kurang lebih sekitar 3 kg dikalikan dengan 2% sampai 5% ya. Tergantung kondisi air. Kalau saya itu sih cenderung lebih sedikit ya, 2% biasanya yang saya masukin ke dalam kolam, karena saya posisinya pakan saya itu juga pakan berprotein rendah. Nah, itu hanya dilakukan 1 kali seminggu. Jadi contohnya dari Minggu sampai Sabtu itu saya cuma mengasihkan molase itu di hari Sabtu, terus sesuai dengan jumlah pakan di hari Sabtu itu. Berapa banyak pakannya saya kalikan 2%. Terus selama dalam 7 hari dalam seminggu, misalnya di hari Sabtu saya menambahkan molase, biasanya di hari Minggu itu harus puasa, karena saya juga menggunakan sistem puasa di kolam-kolam Biovlog saya. Selain itu, untuk merawat vlog juga saya menambahkan biang bibis ke dalam air kolam ya. Jadi memang apa yang saya lakukan ini semua jauh lebih hemat dibandingkan kita mengikuti CN ratio secara hitungan yang ada di teori Biovlog. Contohnya, kalau di teori Biovlog itu dengan menggunakan CN ratio 20, maka secara tidak langsung kita harus banyak menambahkan molase ke dalam kolam. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pakan 32%, proteinnya hitungan saya untuk mencapai CN ratio 20, maka kita mau tak mau harus menambahkan molase itu kurang lebih 700 gram per kilogram pakan yang masuk ke dalam kolam. Artinya kalau saya misalnya contohnya menggunakan kolam D3 dengan asumsi panennya itu 180 kg di kolam D3, berarti saya menggunakan pakan kurang lebih sebanyak 180 kg kalau saya mendapatkan FCR 1:1 ya, FCR 1. Berarti kalau contohnya saya menggunakan pakan 32%, maka secara tidak langsung saya harus menambahkan 700 ml molase per kilogram pakan, yang itu berarti kurang lebih kalau dikali-kalikan kurang lebih 126 kilo molasenya untuk masuk ke dalam kolam selama 1 siklus periode. Jika pakan ikan nila yang 32% itu harganya 12.500 dengan asumsi molasenya anggap saja harganya Rp5.000, maka secara tidak langsung harga pakan itu sudah mencapai kurang lebih sekitar 14.000-15.000 per kilogram pakan. Sangat mahal sekali ya. Itu menurut saya sangat membebani sistem budidaya Biovlog yang kita lakukan, karena pemberian molase ini sangat berpengaruh terhadap cost jadinya ya. Kalau misalnya di sistem Biovlog itu yang mempengaruhi harga HPP itu hanya harga paling tinggi itu misalnya harga pakan, terus setelahnya harga listrik, maka jika kalian menggunakan CN ratio seperti teori, maka molase itu menjadi komponen pengurang dari harga pokok penjualan kalian. Jadi sangat menggerus modal ya. Akibatnya modal ikan yang kita jual itu akan jauh lebih tinggi, terus untung kita pun semakin tipis. Sehingga semakin tipis untungnya, resikonya juga akan semakin besar. Itu alasan saya kenapa tidak membuat CN ratio seperti teori, karena saya mau untung ya. Budidaya ikan itu harus untung untuk menambah penghasilan kita ya. Kita berusaha kurang lebih sekitar 3-5 bulan, tapi tidak menghasilkan apa-apa, sangat bodoh sih menurut saya. Jadi memang kita harus budidaya ini harus bisa untung sekecil-kecilnya dengan margin yang sebesar-besarnya. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Semoga kawan-kawan bisa mengambil inspirasi, terus menambah sedikit masukan agar budidaya yang kita lakukan dengan menggunakan sistem Biovlog di rumah kita masing-masing itu bisa aman-aman saja dan memperoleh untung yang sesuai ekspektasi kita. Buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo dan belum subscribe, silahkan subscribe ya, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan kalau andainya kalian ingin menonton video-video privat khusus pelanggan, terus pengen dipandu dalam sistem budidaya ikan nila, kalian tinggal tekan tombol join atau tombol gabung yang ada di channel ini. Jadi setiap pelanggan channel itu akan memperoleh fasilitas-fasilitas seperti yang kita tawarkan ya, tergantung kelas member yang kalian pilih. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa sampaikan di video kita kali ini ya. Saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur diri dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat. Bye-bye.